Percaya diri mengklaim si paling logis dan anti mistis. Prilly Latukonsina kena batunya. Kekasih Omara Esteglal ini kena teror makhluk mistis. Kisah Prilly didatangi sosok makhluk gaib menyeramkan terjadi di kamarnya sendiri, yang terus mengintai, mengawasi Prilly hingga menjelang azan subuh. Teror makhluk horor menyerupai nenek menyeramkan yang mengintai di balik kamar. Ternyata bukan satu-satunya pengalaman mistis terakhir Prilly Latukonsina. Entah gara-gara satu dekade membintangi film horor, Prilly benar-benar nyata punya teman makhluk tak kasat mata yang tak kenal waktu datang mengganggu. Ya, sejak membintangi film layar lebar horor, benar-benar membuka mata batin artis berdarah Maluku ini melihat makhluk tak kasat mata yang bergentayangan di rumahnya. Terbukanya mata batin Prilly sampai melihat nyata makhluk tak kasat mata seakan jadi kutuk atas sikap Prilly yang sebelumnya anti mistis dan memproklamirkan diri si paling logis. Makhluk mistis silih berganti meneror dan mengintai malam-malam Prilly Latukonsina. Enggak mah. Kalau di hotel pernah. Ya kalau di hotel itu mah biasanya Kita break 6 menit. enggak jadi inget-inget takut. Tapi benar aku sering, apalagi dulu kan waktu di apartemen ya. Sampai aku jual lagi tuh apartemen aku. Karena aku didatengin tuh sama jin. Iya, jadi aku tuh sampai dikira Mas Adam orang gila. Jadi aku dibawa ke orang pinter karena aku bilang aku tuh diikutin sama orang-orang yang gede banget itu. Udah lama kan waktu pertama kali datang di sini belum punya rumah kan aku sewa apartemen. Beli ding. Belum 1 tahun akhirnya aku jual lagi. Ternyata itu apartemen aku itu bekasnya pembantu bunuh diri. Jadi aku tiap malam itu didatengin kamar mandiku tuh grendelnya tuh gini-gini terus sampai adekku tuh baru datang siang-siang diliatin kayak gitu langsung minta pulang. Jadi lihat gitu, Neng Inul, itu kenapa itu grendelnya? Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada jendela juga. Jadi itu nggak pernah dilupain nih, Bun? Enggak, seumur hidup. Ada lagi yang lebih ekstrim. Aku pernah satu mobil itu ada di kuburan. Pas waktu aku lagi merantau ke Jakarta, 5 menit. dites sama salah satu label nyari penyanyi dangdut. Terus aku datang ke Jakarta, pulangnya aku makan di Puncak, di rumah makan Rindu Alam kalau nggak salah ya namanya ya. Nah pulang di situ, pulangnya itu kok turun ke agak ke bawah gitu, kayak kabut gitu, makin lama kabut gitu. Aku bilang supirnya minggir dulu deh, soalnya ini mobil kok biasanya kan banter bas gitu. Tahu-tahu cuma lama-lama nggak ada mobil gitu. Tahu-tahu kita mobilnya udah di tengah kuburan. Itu beneran tuh. Sama ibuku juga, sampai ibuku ngaji. Ibu kan pintar ngaji ya. Ibuku ngaji sampai nangis-nangis gitu. 4 menit, bisa break 4 menit. Udah lama itu. Sebelum aku di Jakarta. Tapi kayak gitu Bunda udah mulai sakit jalan nggak? Biasalah, aku mah sekarang dengan hal-hal kayak gitu mah nggak takut. Karena udah biasa ngadepin gitu. Kan aku dunia malam dulu. Ya, tiap subuh pulang, udah biasa. Di jalanan tuh ya, aku Mas Adam nyetir, aku melek. Kadang-kadang di jalan tol tuh ada kayak kurungan gitu, dalamnya ada lampunya gitu. Ada kepala, ada tangan, ada potongan-potongan gitu, tapi kurungannya nyala di tengah jalan tol gitu. Tapi cuman aku sama Mas Adam aja yang lihat. Kalau ditabrak, tabrak. Jadi jangan sampai di ini kalau dilewatin takutnya ngobet kecelakaan. Jadi terabas aja sambil doa. Tabrak aja kalau kita mah. Daripada kita menghindari tiba-tiba belakang sampingnya ada truk gimana? Gitu. Kalau aku mah ya udah baca ayat kursi. Jadi aku kalau pulang malam dulu zaman dulu kalau waktu lagi nyanyi pulang malam-malam gitu, biasanya meleknya gantian gitu. Pokoknya tempat nyanyi Mas Adam tidur. Nanti kalau pas perjalanan dua-duanya harus melek gitu. Sering mah kalau kejadian kayak gitu mah karena aku dulu pengalamanku banyak. Banyak lah hal-hal mistis. 3 menit. Hal yang biasa menurut aku. Yang penting kita imannya teguh,
kuat, doa, udahlah aman insya Allah. Setiap tahun, setiap bulan suci Ramadan, Inul Daratista rasanya tak pernah absen menggelar acara buka puasa bersama. Tahun ini pun tak kalah meriah. Acara bukberan digelar Inul turut dihadiri sederet teman sesama selebriti seperti Karen Delano, Vega Darwanti, Elvi Sukaesih. Menariknya, tak hanya menu berbuka yang super duper nikmat, Inul juga memanjakan para tamu dengan hampers mewah sebagai buah tangan. Aku bikin bukber, tapi bukber keluarga besar kita aja gitu. Kebetulan kan aku juga udah menjadi bagian dari MNC TV Group. Jadi setiap tahun aku pengennya ya silaturahmi, menyambung silaturahim di bagnya. Nah, ini apa isinya Bunda baru tahu ya? Isinya enak banget ini. Oh, kue. Iya kue. Ada nastar, ada cookies. Total ada berapa sih Bunda undangan yang Bunda undang gitu? Ada 150-an lah. Beres menyantap menu berbuka puasa, Inul pun mengajak semua tamu yang hadir termasuk Elvi Sukaesih untuk membuat konten Ramadan di media sosial. Hal ini jadi pengalaman manis untuk Inul lantaran baru pertama kali Elvi Sukaesih ikut berbuka puasa di rumahnya. Pertama kali dari zaman dulu baru sekarang ya artinya pokoknya ini apa alhamdulillah deh bisa kesini gitu. Masya Allah. Makanya padahal disempetin. siapannya udah siang-siangan ya tapi aduh Macet Umi di mana-mana. macetannya luar dan hujan di Cawang hujan meluluan. Makan, bukber, ngobrol-ngobrol, terus bikin TikTok. Kebetulan ada Umi dimanfaatin juga tuh si Madam Dangdut. Ya alhamdulillah lancar. Namun di tengah kebahagiaannya, Inul ternyata sempat khawatir acara bukber di rumahnya batal digelar lantaran cuaca yang kurang mendukung. Terus pagi aku Sebelumnya khawatir. hujan. Ya Allah, udah nggak kebayang tadi itu kok hujannya deres. Sampai aku pakai apa namanya, yang putih-putih itu apa namanya, tenda ya. Sampai bikin tenda supaya semuanya bisa nggak kehujanan gitu. Ya udah alhamdulillah. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.